Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dasar manajemen relawan penanggulangan bencana. Materi ini didapatkan dari pelatihan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di Indonesia ada 13 jenis bencana. Pertama itu bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Lalu bencana non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Lalu bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Prinsip kerja relawan penanggulangan bencana. Pertama, cepat dan tepat. 2, prioritas. 3, koordinasi. 4, berdaya guna dan berhasil guna. 5, transparansi. 6, akuntabilitas. 7, kemitraan. 8, pemberdayaan. 9, non-diskriminasi. 10, tidak menyebarkan agama. 11, kesetaraan gender. 12, menghormati kearifan lokal. Sedangkan pancadharma relawan penanggulangan bencana antara lain 1, mandiri. 2, profesional. 3, solidaritas. 4, sinergi. 5, akuntabel. Definisi relawan. Nah, relawan penanggulangan bencana itu artinya adalah seseorang atau sekelompok yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas untuk kegiatan penanggulangan bencana. Azasnya, relawan penanggulangan bencana bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kecakapan relawan berdasarkan Perka 17 tahun 2011 ada 26. Pertama, perencanaan. 2, pendidikan. 3, sistem informasi geografis dan pemetaan rentan. 4, pelatihan, geladi dan simulasi bencana. 5, kaji cepat bencana. 6, pencarian dan penyelamatan atau dikenal juga SAR dan evakuasi. Transportasi. 8, logistik. 9, keamanan pangan dan nutrisi. 10, dapur umum. 11, pengelolaan lokasi pengungsian dan huntara. 12, pengelolaan posko penanggulangan bencana. 13, kesehatan atau medis. 14, air bersih, sanitasi dan cashlink. 15, keamanan dan perlindungan. 16, gender dan kelompok rentan. 17, hubungan media dan masyarakat. 18, pertukangan dan perekayasaan. 19, pertanian, peternakan dan penghidupan. 20, administrasi. 21, pengelolaan keuangan. 22, bahasa asing. 23, informasi dan komunikasi. 24, penyembuhan trauma, psikologi atau konseling. 25, pemantauan evaluasi dan pelaporan. Dan terakhir yaitu 26, promosi dan mobilisasi relawan. Peran relawan penanggulangan bencana pada pra-bencana dalam kegiatan. Pertama, pengurangan risiko bencana atau mitigasi antara lain melalui 1, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat. 2, penyuluhan kepada masyarakat. 3, penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. 4, peningkatan kewaspadaan masyarakat. Dan B-nya, pelatihan antara lain pelatihan dasar atau lanjutan, manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, geladi, dan simulasi bencana. Berikut contoh aksi relawan pada saat pra-bencana antara lain pembuatan lubang biopori, pemasakan webinjut, penanaman bibit pohon buah. Peran relawan penanggulangan bencana saat tanggap darurat yaitu kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya, serta prediksi perkembangan situasi ke depan. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat yang terkena bencana, penyediaan dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang pangan dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan. Penyediaan tempat penampungan atau hunian sementara, perlindungan kepada masyarakat rentan dengan memberikan prioritas pelayanan, perbaikan atau pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana, penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan, pendampingan psikososial korban bencana, kegiatan lain terkait sosial, budaya, dan keagamaan, kegiatan lain yang terkait kedaruratan. Ini contoh peran masyarakat atau relawan penanggulangan bencana dalam tanggap darurat, yaitu seperti diskusi, pengecekan lokasi, mengevakuasi,
menolong, dan memetakan. Saat pasca bencana, yaitu pada situasi pasca bencana, masyarakat atau relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi atau rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini. Pendataan relawan penanggulangan bencana. Mengapa perlu pendataan? Karena fungsi BNPB dan PBD adalah koordinasi, komando, dan pelaksana. Untuk mengetahui potensi yang siap dikerahkan untuk penanganan darurat bencana, agar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara efektif, terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kewajiban dan hak organisasi relawan. Kewajibannya, pembinaan kapasitas dan potensi relawan, pembinaan jiwa korsa, karakter, dan kepemimpinan, peningkatan kualitas kelembagaan pembina. Sedangkan haknya, 1. Mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi anggotanya dari pemerintah, mendapatkan perlindungan dan hak sama serta perlakuan setara antar sesama lembaga. Pembinaan relawan penanggulangan bencana. Pembinaan relawan bertujuan 1. Meningkatkan kompetensi baik dari pengetahuan, sikap dan perilaku dan integritas relawan. 2. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan baik dan profesional serta menunjukkan kinerja maksimal. Siapakah lembaga pembina relawan? Yaitu instansi lembaga organisasi yang menjadi induk organisasi relawan. Lembaga pembina bertanggung jawab dalam merekrut, mengembangkan kapasitas, memfasilitasi, dan membantu pengerahan relawan. Lembaga pembina relawan yang penanggulangan bencana wajib berkoordinasi dan melaporkan keberadaannya ke BPBD atau BNPB. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tentang salah satu aplikasi buatan Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB, yaitu aplikasi Inaris. Materi tadi udah selesai disampaikan, ini promosi untuk agar teman-teman mendownload aplikasi Inaris ini karena sangat berguna. Nah, aplikasi Inaris yaitu aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat resiko bencana sekaligus saran untuk mitigasinya baik pada fase sebelum, saat maupun pasca bencana. Inaris personal penting dimiliki semua orang sebagai upaya persiapan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana. Kenapa perlu? Karena kita tidak tahu risiko bencana yang ada di wilayah kita. Lalu, saran edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ya, tinggal gampang saja ya, tinggal download. Nah, di aplikasi ini juga kita diajarkan untuk secara mandiri melakukan penyelamatan penanggulangan bencana. Silakan di-download. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya berharap kita semua tetap belajar karena saat ini Indonesia semakin hari bencananya semakin banyak dan kita harus mempersiapkan diri agar bisa selamat. Baiklah, sekian terima kasih. See you next time. Bye-bye.